Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara masalah orang tua, selalu air mata mengalir. Apalagi ketika orang tua kita sudah tiada atau meninggal. Banyak di antara kita ketika sekarang senang, tapi orang tua sudah tiada, tak dapat lagi untuk berbakti kepada orang tua. Dulu ketika orang tua hidup, kita masih dalam keadaan susah, tak dapat untuk membahagiakan orang tua. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Aku perintahkan kepada kalian untuk berbakti kepada orang tuamu. Kata perintah itu wajib dilaksanakan, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang ada orang menganggap berbakti kepada orang tua itu dianggap sepele. Dia hidup berbahagia dengan istri, anak dan keluarganya, tapi dia biarkan orang tuanya menderita. Dia hidup dengan kemewahan. Apa yang dia ingin makan, dia makan, semua bisa. Ketika sakit, dia berobat di rumah sakit yang besar, rumah sakit yang mewah. Kadang-kadang sampai ke Malaysia, ke Jakarta. Tapi ketika orang tuanya sakit, dia suruh hanya berobat di Mantri, atau bawa air putih aja mak, jumpa ustaz. Ada kadang-kadang anak yang tega memperlakukan orang tua seperti ini. Bahkan kadang-kadang ada orang tua sampai menelpon anaknya meminjam uang. Nak, boleh pinjam uang nak? Untuk apa mak? Ayah engkau sakit nak, ingin berobat. Sungguh tega jika ada anak memperlakukan orang tuanya seperti ini. Jangan sampai orang tua kita meminjam, mengutang, meminta uang kepada kita. Kita mesti tahu kapan kita harus mengirim uang kepada orang tua kita. Kita harus tahu apakah masih ada beras atau tidak lagi di rumah kita. Bagaimana ketika kita dulu bersama dengan orang tua kita? Apapun kebutuhan kita pasti dipenuhi orang tua kita. Tak ada uang, kadang-kadang sampai meminjam ayah kita, emak kita, demi untuk menyekolahkan kita. Kalau kita sakit sampai dia berutang. Dan sampai ada orang tua merampok, mencuri, membunuh. Karena apa? Karena ingin mencari rezeki untuk istri dan anak-anaknya. Banyak kejadian seperti ini. Tapi kadang-kadang anak telah besar, anak telah sukses, lupa dengan orang tuanya. Dia biarkan orang tuanya menderita. Dia biarkan orang tuanya hidup dengan kemiskinan, sementara dia hidup dengan kemewahan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Uwais Al-Qarni di dalam sejarah Islam adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Ibunya lumpuh. Dia mandikan ibunya, dia suapkan ibunya, dia gendong ibunya kemanapun ibunya mau dia gendong. Begitu berbaktinya seorang Uwais Al-Qarni kepada ibunya yang lumpuh. Terakhir ibunya minta untuk bisa menunaikan ibadah haji. Maka Uwais Al-Qarni mengumpulkan uang
Dia gendong ibunya dari Yaman ke Tanah Suci yang berjarak 1000 kilometer lebih. Berjalan menelusuri padang pasir, berjalan menelusuri batu-batu yang terjal, sampai berdarah kaki Uwais Al-Qarni. Tapi akhirnya Uwais Al-Qarni dapat membawa ibunya menunaikan ibadah haji. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat, wahai sahabatku, engkau carilah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni dari Yaman. Mengapa wahai Rasulullah? Karena dia adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, sehingga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu keistimewaan jika ada orang yang berbakti kepada orang tuanya atau kepada ibunya, doanya pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika engkau durhaka, membuat orang tua sakit, tidak membahagiakan orang tua, maka dengan sendirinya doamu pun tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni yang memperlakukan orang tuanya seperti raja seperti itu. Dia gendong ibunya dari Yaman sampai ke Tanah Suci. Apakah ada jaminan bahwa Uwais Al-Qarni sudah berbakti kepada orang tuanya? Belum, saudara-saudaraku sekalian. Belum sebanding dengan penderitaan ibunya 9 bulan 10 hari mengandung Uwais Al-Qarni, atau mengandung kita. Dengan susah payah ibu kita mengandung kita. Belum sebanding dengan setetes darah ketika ibu kita melahirkan kita. Belum sebanding dengan sekali jeritan kesakitan ibu kita ketika melahirkan kita. Belum sebanding dengan setetes keringat ibu kita ketika melawan kesakitan, menahan kesakitan ketika melahirkan kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apapun yang kita lakukan terhadap ibu kita, terhadap orang tua kita, belum sebanding dengan penderitaan orang tua kita, belum sebanding dengan pengorbanan orang tua kita. Lalu bagaimana kita terhadap orang tua kita? Sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita? Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua masih hidup sekarang ini, maka bahagiakanlah mereka. Selalulah menelpon mereka. Belilah makanan apa kesukaan mereka. Belilah pakaian-pakaian, atau bawalah orang tua berjalan-jalan sehingga membuat mereka selalu berbahagia. Bahagiakan mereka, saudaraku sekalian. Ketika engkau bisa membahagiakan orang tua, berarti engkau membuat jalan tol untuk menuju ke surga. Tapi sebaliknya, jika engkau durhaka terhadap orang tua, engkau biarkan mereka menderita, engkau biarkan mereka bersedih, maka sama engkau membuka jalan tol untuk menuju neraka jahanam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang tua yang telah meninggal? Apakah berhenti bakti kita? Belum, saudara-saudaraku sekalian. Bagi orang tua kita yang dalam kubur, mereka selalu menunggu doa-doa anak yang soleh. Mereka selalu menunggu bacaan-bacaan Al-Quran anak-anak yang soleh. Mereka selalu menunggu wakaf ataupun sedekah dari anaknya yang dipersembahkan pahalanya untuk orang tua yang tercinta. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai solat, jangan lupa mendoakan orang tua kita. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sampai langsung doa kita dan diterima langsung orang tua kita yang di alam kubur. Ketika kita ingin bersedekah, ya Allah, aku bersedekah hari ini, ya Allah, aku niatkan pahalanya untuk ayahku, untuk emakku, ya Allah.
sampai langsung pahala kepada orang tua kita yang di alam kubur. Ketika kita mengaji, ya Allah, aku membaca Al-Quran ini, ya Allah, pahalanya aku persembahkan untuk ayah makku, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, dan seterusnya. Maka sampai pahala-pahala kita membaca Al-Quran yang selalu dinantikan oleh orang tua kita yang di alam kubur. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya berpesan kepada kita semua. Kita jadikanlah anak-anak kita jadikan generasi kita menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana mereka selalu menghormati orang tua, bagaimana mereka selalu membahagiakan orang tuanya. Ini mesti datang dari orang tua. Orang tualah sebagai guru pertama dalam rumah untuk mengajarkan kepada anak-anak kita hormat kepada orang tua, sayang kepada orang tua, dan berbaktilah kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semua dan generasi muda kita, anak-anak kita, menjadi insan-insan yang selalu berbakti kepada orang tua kita, dan semoga kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.